Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'udzu bika Rabbi zidni ilma wasi'ni fi rizqi. Wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani. Thumma salatu wassalamu sarmada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wujubil ma'rifat min wajibilillahi isrina sifat wallahu mawjudun wa wahidun wa hayy wa qudratun iradatun sam'un basar arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wa tablighi wal amana isnatum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wa isrina lazim kulla mukallafin fa'akib wa kamin Ishaqun kaza Ya'qubu Yusufu wa Ayyubu taza Yusuf Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'aya Salatu wassalamu Atidun alikun wa ridwanun tada Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanun khairil mala Qad ursila lil alamin rahmatan Tusaniya Amina Arba'ina Sitina wa safat mabatu bamilu salah satu
Sauda Safiyatun Maimunatun Warahma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa ma'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim 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 ya Fattah tahlana futul arifin wa ya Alim alimna bima la na'lam innaka ala kulli syai'in alim. Alhamdulillah nasyukuru subhanahu wa ta'ala ala jami'i ni'am yang bersama kita muliakan, kita hormati, kita taati Abdina Kiai Haji Abdul Mukhid beserta keluarga besarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada beliau sekeluarga kesehatan, sehat walafiat, panjang umur ala taatillah muhabbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para dewan guru, ustadz, ustadzah SMP IT Darussalam, Pondok Pesantren Darussalam, semoga selalu bahagia, dan santri putra santri putri Pondok Pesantren Darussalam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sampai kepada nazam tafsilu khamsatin wa ishrina lazim. Kalau yang putri sudah lewat, tapi diulangi lagi tidak apa, karena yang putra masih tafsilu khamsatin wa ishrina lazim. Tafsilu perincian yang harus diketahui
khamsatin wa ishrina ada 25. Lazim yang wajib diketahui kulla mukallafin bagi setiap orang yang mukallaf. Fahakkik maka berpeganglah teguh, waghtanim dan akan berbahagialah kalian. Rincian 25 yang wajib diketahui bagi setiap mukallaf dan berpegang teguh kepada 25 itu akan menjadi kebahagiaan, yang artinya beriman kepada para nabi dan rasul. Mereka adalah Adam, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, kullu muttaba', dan semuanya itu memiliki pengikut dan diikuti oleh umatnya. Lutun wa Ismailu wa Ishaqun kadza, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Kadza juga Yakub, Nabi Yakub, Yusuf, Nabi Yusuf, wa Ayyubu dan Nabi Ayyub. Syu'aibu, Nabi Syu'aib, Harun, Nabi Harun, wa Musa, Nabi Musa, wal Yasa, Nabi Yasa atau Nabi Yusa, Zulkifli, Nabi Zulkifli, Dawudu, Nabi Dawud, Sulaimanu, Nabi Sulaiman, Ilyasu, Nabi Ilyas, Yunusu, Nabi Yunus, Zakaria, Nabi Zakaria, Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Isa, Nabi Isa, wa Taha. Taha adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimun, penutup para nabi dan rasul, dak ghaya, dan tinggalkanlah keraguan-raguan. Itu adalah perincian nama nabi dan rasul yang berjumlah 25 yang wajib diketahui dan wajib dihafalkan, wajib kita berpegang teguh keimanan kita terhadap Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal malaku, dan para malaikat, alladzi adalah makhluk yang bila abin tanpa ayah, wa dan tanpa ibu, la akla tidak makan, la syurba dan tidak minum, wala nauma dan tidak tidur, lahum itu adalah yang dimiliki oleh malaikat. Tafsilu, perincian, Ashrin 10 minhum, di antara mereka adalah Jibril, malaikat Jibril, Mikalu, malaikat Mikail, Israfil, malaikat Israfil, Israel, malaikat Israel, Munkar, Nakir, malaikat Munkar dan Nakir, wa Raqibun, malaikat Raqib, wa kadza, dan juga Atidun, malaikat Atid, Malikun, malaikat Malik, wa Ridwanun, malaikat Ridwan. Jadi perincian yang kita nazamkan, yang kita baca pada malam hari ini adalah perincian jumlah para nabi dan rasul yang berjumlah berapa, Angger? Berapa? 25. Yang pertama siapa, Juna? Nabiullah Adam. Ya, jangan Adam, Nabi Adam. Ya, jangan menyebut nabi atau rasul dengan tanpa diawali dengan kedudukannya, yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, jangan Adam. Bagaimana kita
menyebut orang tua, apalagi menyebut nama guru. Nah, jangan sampai hanya namanya saja. Sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatimun, penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kalau tiba-tiba setelah puasa, liburan lebaran, kemudian kembali ke pondok, lalu tiba-tiba Mas Jamal ngaku-ngaku nabi, ya berarti adalah sesat, karena tidak ada nabi setelah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Mas Jamal pulang dari rumah, kemudian balik ke pondok, wahai teman-teman, aku adalah nabi dan kitabku adalah majalah Bobo. Nah, itu maka harus perlu diperiksakan apanya, kejiwaannya. Tapi Mas Jamal ini Masya Allah orangnya soleh, ganteng, dan hitam manis. Hitam manis kayak apa? Kayak apa hitam manis? Apa? Ya, jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan janganlah meragukan kedudukan para nabi dan rasul. Ada yang belum dibaca tadi, alaihimu sholatu wassalamu, alaihimu atas mereka para nabi dan rasul, as-sholatu rahmat ta'zim, wassalamu dan salam, wa alihim dan bagi para keluarga nabi dan rasul, madamati selama-lamanya, abadi, al-ayyamu pada setiap hari, artinya terus menerus hingga kekal abadi selama-lamanya sampai di akhirat nanti. Dan setelah perincian nabi dan rasul, menjelaskan tentang imannya kita terhadap para malaikat. Malaikat itu adalah makhluk Allah bila abin wa tanpa ayah dan ibu. Jadi kalau nanti yoga itu nanti ngaku malaikat, ya berarti bukan malah malaikat, karena satu tidak punya sayap, yang kedua kulitnya ireng. Ya, karena malaikat itu cahaya. Dan Mas Yoga masih punya ayah, punya ibu, dan makannya banyak. Ya, karena malaikat tidak makan dan tidak minum. Tadi waktu buka puasa sudah habis 2 kardus. Minumnya sudah habis berapa gelas, Mas Yoga? 3 gelas es apa? Es pop es. Apa es campur? Wala naumalahum, dan tidak tidur bagi para malaikat. Jadi tidak ada manusia mengaku malaikat, itu berarti juga apa? Sesat, stres. Ya, sesat. Nah, katanya Mas Farhan stres. Berarti Mas Yoga nek mengaku malaikat berarti apa? Stres. Perlu diperiksakan kejiwaannya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, Mas Jamal sama Mas Yoga ini ya juga 11-12 podo manise. Ya, idamannya Hanafi sama Juna. Dan perincian malaikat ada 10 jumlahnya. Malaikat Jibril tugasnya apa? Hanafi, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada siapa? Menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, bukan kepada Bu Nadia.
Kalau kepada Bu Nadia itu Ustadz Wahyuddin, bukan Ustadz Wahyu, tapi Ustadz Wahyuddin. Tapi ini wahyu saja. Malaikat Jibril. Malaikat Mikail apa tugasnya? Rehan. Apa Rehan? Ya, kopiah ditutup rambutnya. Jangan mentang-mentang sekarang ada santri putri terus macak ganteng. Nah, Ari juga itu. Apa? Arya rambut. Nah, itu. Nanti kalau di kantin enggak apa seperti itu. Ngaji jangan kelihatan rambutnya. Apa tugasnya malaikat Mikail? Meniup trompet. Masya Allah, meniup trompet. Malaikat Mikail mulai hari ini bertugas meniup trompet. Sudah ganti. Pangkatnya ganti. Malaikat Mikail tugasnya meniup trompet. Betul apa salah? Juna. Salah. Apa tugasnya? Ger. Apa? Membagi rezeki. Malaikat Israfil. Apa Alden? Malaikat Israfil meniup trompet. Sangkakala. Malaikat Israel tugasnya apa? Vicky. Malaikat Israel apa? Mencabut tebu. Mencabut nyawa. Nyawanya siapa? Nyawanya? Nyawanya manusia. Mungkar. Apa tugasnya Mbak Anggun? Mungkar. Hah? Apa? Bertanya. Bertanyakan tentang apa? Amal. Nakir juga sama, amal baik dan amal buruk. Wa raqibun dan malaikat raqib. Tugasnya apa, Mas Jamal? Malaikat raqib mencatat amal. Amal apa? Amal baik. Malaikat atid apa? Apa Rafi? Malaikat atid mencatat amal buruk. Malaikat Malik apa tugasnya? Susan. Malaikat Malik apa? Menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan apa? Hadrat. Penjaga pintu surga. Kalau penjaga pintu tol siapa? Juna. Ya, itu adalah tugasnya para malaikat. Dan malaikat itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Dan tidak makan, tidak minum, juga tidak tidur. Nah, itu harus diimani. Karena percaya kepada malaikat termasuk rukun. Rukun apa? Rukun Islam iman. Rukun iman. Hanafi artinya kudroh apa? Sifat Allah 20 ada kudroh artinya apa? Apa artinya? Kudroh. Apa artinya kudroh? Nah, itu sudah lama. Sifat Allah yang ada 20 kudroh artinya apa? Apa? Kuasa, maha berkuasa. Jadi Allah adalah maha kudroh, maha berkuasa. Ya, itu dihafalkan juga, arti-artinya juga dihafalkan. Sekarang arba'atun 4 min kutubin dari beberapa kitab tafsiluha perincian 4 itu
At-Tauratu, kitab Taurat. Musa yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bil huda, dengan petunjuk. Tanziluha, diturunkannya Taurat itu kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Zaburu Dawuda, dan kitab Zabur Dawuda yang diwahyukan kepada Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam. Wa Injilu, dan kitab Injil ala atas Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa Furqanun, dan kitab Al-Qur'an ala khairil malah atas sebaik-baiknya pemimpin umat, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi 4 kitab suci yang diturunkan, diwahyukan oleh Allah kepada para nabi, yaitu kitab Taurat kepada Nabiullah Musa, yang itu adalah dengannya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Zabur kepada Nabi Dawud, wa Injil kepada Nabi Isa, wa Furqanun, dan Al-Qur'an kepada sebaik-baik pemimpin umat, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah Mas Adi jelaskan bahwasanya dulu itu adalah kitab belum adanya mushaf. Artinya ketika para nabi menerima wahyu langsung dihafalkan dan kemudian disampaikan kepada para umatnya, dan umatnya menghafalkan apa yang telah disampaikan oleh nabi-nabinya. Termasuk kita sekarang sangat mudah karena sudah ada mushaf Al-Qur'an, tinggal apa? Menghafalkan. Jika tidak bisa, mempelajarinya, belajar tentang Al-Qur'an, membacanya, memaknai artinya, memahami artinya, dan asbabun nuzulnya Al-Qur'an juga harus kita pelajari, kita pahami. Ayat ini asbabun nuzulnya seperti apa, turunnya di mana, dan saat peristiwa apa. Nah, itu wajib bagi kita mengetahuinya. Untuk kitab kita Al-Qur'anul Karim. Nabi Musa punya kitab, apa namanya Nabi? Apa kitabnya Nabi Musa? Taurat. Kitabnya Nabi Dawud apa? Syahrial. Apa? Oh, Maksul. Kenapa? Ya, sampaikan aja. Kitabnya Nabi Dawud apa? Apa? Taurat. Nabi Dawud. Zabur. Kitabnya Nabi Isa apa, Angger? Injil. Kitabnya umat Islam Al-Qur'anul Karim, yang diturunkan pada 17 Ramadan. Untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang malam berapa? Sekarang malam ke-13. Berarti kurang 4 hari adalah malam diturunkannya Al-Qur'an pada 17 Ramadan. Itu nuzulul Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an. Apa pertama kali ayat yang turun kepada Nabi Muhammad? Apa? Pertama kali ayat yang turun apa?
ayat yang turun. Iqra yang kemudian terkumpul pada surat Al-Alaq. Iqra artinya apa? Bacalah. Makanya harus dibaca. Quran itu harus dibaca. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil yang jelas, suaranya yang enak, bisa didengarkan, makhraj hurufnya, ilmu tajwidnya juga harus difahami. Bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah yang di dalamnya terdapat makna dan arti yang sangat dalam bagi kehidupan manusia. Karena Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup manusia. Kalau ingin bahagia, ya lihatlah Al-Quran. Apa saja perintah Allah ketika kita ingin bahagia. Dan dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang siksa-siksa neraka, siksa kubur. Supaya apa? Supaya umat Islam, supaya umat manusia bisa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam bulan suci Ramadan, kalau longgar waktunya dibaca Al-Qur'annya. Ya minimal dalam bulan suci Ramadan khatam 1 kali sendirian secara pribadi, minimal khatam 1 kali. Gimana caranya? Ya 1 hari 1 juz, atau kalau bisa 1 hari 2 juz, pagi 1 juz, malam 2 juz. Kalau 1 hari 1 juz ya pagi setengah juz, nanti sebelum berbuka atau pas longgar ya dilanjutkan setengah juznya. Jadi 1 hari 1 juz, ketika 30 hari bulan Ramadan sudah khatam. Nah, diniatkan seperti itu. Sekarang masih malam ke-13, masih ada waktu untuk membaca Al-Quran, untuk tadarus Al-Quran. Secara pribadi harus punya khatam Al-Quran dalam bulan suci Ramadan meskipun 1 kali. Nah, ini sekarang hari pertama pondok Ramadan. Ya, artinya harus ditingkatkan lagi aktivitasnya. Oke, yang putri, apalagi yang putri kan kamarnya sebelah musola, lebih dekat dengan musola. Artinya apa? Segera mulai nanti dibikin jadwal piket, mulai pagi atau mulai sebelum sahur itu. Yang lainnya mungkin tahajud atau qiyamul lail, ya sebelum itu dirapikan tempat-tempatnya ini, kotorannya disapu, ditata kitab-kitabnya itu. Tujuannya untuk apa? Untuk khidmah, untuk mengabdi kepada ilmu, bukan kepada siapa-siapa, kepada siapa? Ilmu. Artinya apa? Ketika kita mengabdi kepada ilmu, berarti secara tidak langsung kita telah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ilmu. Yang ilmu itu dibawa oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat, para tabi'in, kepada para masyayikh, yaitu kepada guru-guru kita. Tak perlu melihat atau tak perlu kita ingin dipuji manusia, tidak. Tapi apa yang kita lakukan ketika hal itu baik adalah semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang putra apa? Tidur? Tidak. Yang putra apa? Membersihkan luar halaman. Ya, kayak ini tadi mungkin ada beberapa tamu yang setelah minum dilemparkan, kardusnya dibuang begitu saja. Itu nanti tugasnya putra. Kalau yang putri di dalam, yang putri nanti dibersihkan, janganlah yang berserakan. Tadi ada yang kepleset itu mungkin apa? Tidak ada kesetnya atau terlalu basah. Jangan sampai ada yang kepleset lagi, kasihan. Puasa-puasa kepleset, nanti keseleo, tidak bisa ikut lebaran, kasihan. Ya. Siap nggih, yang putri nggih. Ya, gantian mulai nanti dibikinkan jadwalnya itu, dibikin sendiri.
Itu yang mimpin Mbak Hadrat itu nanti bikin jadwalnya sama Mbak Anggun. Kalau yang putra harus otomatis yang luar itu, halaman luar. Ya sampah-sampahnya itu dibersihkan. Karena apa? An-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman. Kalau luarnya bersih, insya Allah hati kita bersih. Kalau hati kita bersih, tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada dengki, tidak ada hasud kepada sesama manusia. Apalagi kita adalah santri yang setiap harinya mengaji, setiap harinya sholat, setiap harinya ada sunnah-sunnah yang dilakukan. Artinya itu adalah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal ibadah. Nah, maka disayangkan ketika kita punya amalia seperti itu, disayangkan kalau hati kita kotor. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai punya hasud kepada sesama temannya, sesama tetangganya, sesama siapa sahabatnya. Itu semua karena apa? Karena diperhatikan kotornya hati itu termasuk berpengaruh. Apa yang menjadi pengaruh? Kotornya lingkungan. Nah, kalau lingkungannya kotor, ya pengaruh hati kita kotor karena melihat sesuatu yang kotor. Makanya harus rapi, ngaji rapi, ya bajunya dikancingkan, yang lengan panjang. Kalau ada mansetnya ya dikancingkan, kalau tidak ada jangan dilipat. Nah, yang putra juga gitu, sarungnya yang rapi, yang wangi, ojo apek. Ya kalau apek wayahe dicuci. Ya, dilihat sebelum dipakai itu dicium dulu. Ya, ini kayak Mas Jamal ini dicium. Ya, bau apa enggak baunya? Ya. Rehan. Ngantuk. Kenapa? Kekenyangan. Tadi sudah buka. Lauknya apa? Ayam. Masa ayam, bukan telur. Apa lauknya tadi? Hah? Di kotak tadi apa lauknya? Daging kok, bukan ayam kok. Wah, ngarang ini. Lauknya daging. Lauknya daging kok ayam. Kemarin sudah dipraktekkan itu. Yang diminta lauknya sudah dikasihkan. Apa? Kenapa? Tidak sahur. Kenapa tidak sahur? Oh, kenapa tidak sahur? Hah? Kenyang. Ya harus sahur. Fa inna fis sahur barokah. Di dalam sahur adalah keberkahan. Jangan tidak sahur. Nggak boleh tidak sahur. Harus sahur karena dalam sahur ada keberkahan. Harus sahur, jangan tidak sahur. Nanti pulang-pulang kurus, gimana orang tuanya nanti? Ini protes, anak saya kok tambah kurus. Ya, dikira nanti di pondok tidak dikasih makan. Sahur, jangan tidak sahur. Nah, ya itu yang pertama, diperhatikan kebersihannya. Dan mulai besok supaya ada perkembangan dalam belajar kita. Mulai besok sebelum diawali ngaji setelah sholat taraweh ada muhadharah dari putra, dimulai dari Mas Hanafi. Ya, besok disiapkan materinya. Nah, sebelum ngaji disiapkan materinya. Ini tayang di apa ini? Videonya ini YouTube. Tayang di YouTube ini. Live apa rekaman? Rekaman. Berarti tidak live ini. Kapan tayangnya? Hah? Kapan? Diuploadnya kapan? Oh, diedit dulu. Ya. Ya. Ya besok Mas Hanafi ya, muhadharah. Yang lainnya siap-siap ya. Seperti biasanya muhadharah penampilannya harus apa? Harus bagus, harus rapi. Ya, harus wangi. Ya, supaya ada perkembangan dalam belajar, keberanian
keberanian menyampaikan yang hak, menyampaikan yang benar. Oke, Bapak ya, adik-adik yang putri nanti Mbak Hadrat diatur jadwalnya supaya bersih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين. ربنا تقبل منا وقبل بسم الله الفاتحة.